Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Ya, pada video kali ini saya akan mereview sebuah smartwatch yang harganya sangat terjangkau, yaitu cuma di kisaran 300 ribuan saja. Tapi sudah memiliki kualitas dan fitur yang bisa diandalkan. Oke, ini dia smartwatch GT FR11. Walaupun harganya sangat terjangkau, tapi ini dia box dari smartwatch GT FR11 masih terkesan eksklusif dengan warna overall hitam yang desainnya kalem. Dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan yang pertama satu buah smartwatch GT FR11, yang kedua panduan penggunaan dan kartu garansi, ucapan terima kasih dari GT, dan yang terakhir adalah kabel pengisian daya. Tidak lupa untuk semua produk GT bergaransi 2 tahun. Ini mantep banget. Kemudian kita fokus ke smartwatchnya. Jadi untuk fisik overall GT FR11 sudah memiliki build quality yang cukup solid dan finishing yang rapi. Bahannya ini terbuat dari plastik ABS dan PC plastik yang kualitasnya pastinya sudah baik. Untuk smartwatch ini juga sudah memiliki sertifikasi IP68 sehingga sudah tahan air dan debu, apalagi dengan keringat kita. Smartwatch GT FR11 berbentuk kotak dengan ukuran yang saya rasa cukup besar. Memiliki panjang sekitar 3,8 cm dengan lebar 4,7 cm. Untuk ketebalannya sendiri ada di kisaran 1 cm. Sedangkan untuk bobot totalnya ada di kisaran 39 gram. Sehingga overall untuk ukuran ini saya rasa lumayan besar. Selanjutnya untuk layar, smartwatch GT FR11 menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi 240 x 286 pixel yang ditanamkan di layar seluas 1,85 inci. Untuk layar ini sudah responsif serta gambar yang dihasilkan sudah lumayan tajam dengan warna yang cukup pop-up. Untuk brightness juga saya rasa sudah cukup terang. Kemudian di sisi kanan terdapat satu buah tombol dengan list merah yang berfungsi sebagai tombol ke menu utama dan tombol ke home. Untuk bagian dalamnya, di bagian tengah terdapat sensor untuk kesehatan, kemudian terdapat 2 pin untuk pengecasan. Selanjutnya di sisi kanan terdapat lubang speaker dan di sisi kiri terdapat lubang mikrofon. Untuk strapnya ini sudah quick release sehingga sangat mudah untuk diganti-ganti. Oh ya, untuk strapnya ini terbuat dari bahan silikon yang tebal dan nyaman. Sekarang kita lanjut ke pengalaman saya selama menggunakan smartwatch GT FR11. Oh ya, sebelum menggunakan smartwatch ini, pastikan teman-teman sudah update software ke yang terbaru. Soalnya di versi terbaru ini ada beberapa bug yang sudah teratasi, jadinya lebih aman dan nyaman. Oke, yang pertama saya sangat terkesan dengan kualitas layar yang sudah responsif dan nyaman untuk dioperasikan. Untuk UI-nya juga memiliki perpindahan gambar yang smooth, sehingga makin terasa nyaman. Kemudian yang kedua, saya terkesan dengan hadirnya speaker di smartwatch ini. Saya cukup terkejut ya, soalnya ternyata kita bisa mendengarkan musik langsung dari GT FR11. Dan untuk kualitas speakernya juga sudah oke, serta cukup keras untuk sekelas smartwatch. Yang membuat saya terkesan yang ketiga yaitu sudah support Bluetooth calling. Dengan hadirnya mikrofon dan speaker di GT FR11 sehingga kita bisa dengan sangat mudah menerima ataupun menelpon langsung dari smartwatch kita. Untuk kualitas mic dan speakernya juga sangat mumpuni sehingga bisa banget untuk digunakan. Cuma masalahnya hanya satu, yaitu kita hanya bisa menerima ataupun menelpon melalui telepon pulsa. Jadinya kalau mau telepon melalui aplikasi seperti WhatsApp ini belum support. Semoga saja kedepannya bisa lebih baik lagi.
Oke, sekarang kita ngomongin tentang UI di smartwatch ini. Jadi untuk masalah UI ini masih mirip-mirip ya dengan smartwatch lainnya yang pengoperasiannya tinggal di swipe saja. Untuk di bagian home ini terdapat watch face yang bisa kita ganti-ganti langsung melalui smartwatchnya dengan cara tekan dan tahan di watch face-nya dan nanti akan keluar untuk pilihannya. Oh ya, GT FR11 sudah support watch face beranimasi, jadi bisa gerak-gerak. Untuk pilihan watch face-nya lebih lengkap bisa langsung cek di aplikasi GT Connect. Dan yang paling mantap, kita juga bisa custom sendiri watch face-nya menggunakan foto atau gambar yang kita miliki. Kemudian untuk UI-nya bisa menampilkan berbagai macam informasi. Kalau kita swipe dari samping, maka kita bisa melihat informasi seperti ringkasan aktivitas kita dengan melihat langkah, jarak, dan kalori yang terbakar. Kemudian informasi mengenai detak jantung dan bisa langsung kita tes. Informasi mengenai tingkat stres, informasi mengenai lama waktu tidur, pengontrol musik, informasi cuaca, dan menu telepon. Kalau kita swipe dari atas ke bawah, nanti kita masuk ke menu control center. Sedangkan kalau kita swipe dari bawah ke atas untuk masuk ke menu notifikasi. Kalau kita pencet tombol di samping, maka kita akan masuk ke semua menu yang ada. Untuk menu kesehatannya, smartwatch GT FR11 tergolong lengkap. Yang pertama, seperti biasa, pengukuran detak jantung kita. Kemudian juga terdapat pengukuran tekanan darah, dan juga terdapat pengukuran kadar oksigen dalam darah. Tidak lupa juga ada pengukuran tingkat stres juga. Oh ya, smartwatch ini juga bisa mengukur kualitas tidur kita. Cuma ya, saya rasa ini datanya masih kurang akurat. Untuk fitur lainnya, smartwatch GT FR11 juga bisa dijadikan sebagai stopwatch, timer, dan alarm. Kemudian untuk fitur olahraganya, ini jenisnya banyak banget. Bisa langsung dilihat di menu olahraganya. Khusus olahraga seperti lari ataupun bersepeda yang butuh tracking rutenya, kita bisa memanfaatkan GPS smartphone kalau tersambung dengan smartwatch-nya. Jadi sebelum mulai akan ada notifikasi sinkronisasi GPS-nya. Kalau tidak tersambung dengan smartphone, maka tampilannya akan sama seperti jenis olahraga lainnya. Oke, jadi ini dia untuk tampilan dari aplikasi GT Connect yang dimana di awal kita langsung disambut sama latihan terakhir kita. Jadi di sini saya lari sekitar setengah jam lebih dan jaraknya di 4,55 km. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba smartwatch-nya itu kerestart sendiri ya di sekitar setengah jam saya lari. Jadinya ini cuma kebaca di 4 menit saja, soalnya langsung saya ulangi lagi. Dan ini jadi trackingnya cuma dapat segini ya, cuma dapat dikit. Yang dimana harusnya ini saya muter teman-teman. Jadi semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, ini untuk tampilan dari exercise-nya dan kita bisa lihat juga untuk detailnya di sini. Jadi untuk aplikasinya ini sudah termasuk bagus ya teman-teman, sudah cukup detail juga. Kemudian kita bisa lihat ini untuk langkah kita sehari ini. Jadi saya sudah berlangkah sekitar 4,8 km dan kalorinya lumayan. Kemudian ada heart rate di sini dan ada mode tidurnya di sini. Jadi data tidur kita yang dimana saya rasa ini datanya kurang akurat ya teman-teman. Soalnya saya tidur nggak sampai 5-6 jam tapi kok 10 jam tidurnya di sini. Jadi ini agak kurang akurat untuk data tidurnya. Cuma tuh data seperti heart rate-nya ini termasuk akurat soalnya udah saya bandingkan dengan smartwatch lain yang lebih mahal ya pastinya. Dan blood oksigennya juga cukup akurat. Jadi untuk tampilan dari aplikasinya, animasinya ini juga bagus ya teman-teman untuk GT Connect-nya. Kemudian kita juga bisa record latihan dari sini, cuma tidak saya ini ya rekomendasikan ya. Soalnya kalau kita record latihan langsung dari aplikasinya nanti nggak kesambung sama smartwatch-nya. Nah, kita coba. Oh, ini belum terkoneksi teman-teman.
Oke, kita coba dan bisa dilihat. Nah, ini sudah mulai, tapi di smartwatch-nya tidak ada olahraga sama sekali. Jadi saya sarankan langsung aja olahraganya dari smartwatch-nya, soalnya nanti sinkron sendiri ya untuk GPS-nya. Jadi itu untuk aplikasinya. Kemudian ini ada kalender yang dimana kita bisa lihat untuk tanggal latihan kita, jadinya informatif. Dan terakhir ini untuk device-nya, jadi kayak ganti watch face. Kemudian ini untuk incoming notification. Jadi banyak pengaturannya di sini teman-teman. Ini termasuk lengkap ya untuk aplikasinya. Jadinya mantap. Dan ini untuk message notification-nya, aplikasi yang support ya dengan JT ini. Nah, bisa dilihat di sini. Ini untuk aplikasi yang support. Jadi bisa WhatsApp, Instagram, Line, ini saya rasa sudah aman ya, Facebook Messenger juga. Jadi untuk notifikasinya sudah oke. Dan terakhir ini untuk data diri kita. Ini data diri saya teman-teman. Ya, jadi untuk aplikasi JT Connect saya rasa sudah oke. Tampilannya juga bagus dan informatif. Jadinya sudah mantap untuk di kelasnya. Baik, bagaimana hasil review saya mengenai JT Smartwatch FR11? Yang dimana saya rasa dengan harga 300 ribuan saja ini sudah recommended banget ya. Soalnya kualitasnya bagus, build quality-nya oke, fiturnya juga banyak. Bahkan kita bisa custom yang lumayan banyak ya, bisa di customnya. Bahkan letak-letaknya juga bisa kita custom. Jadinya ini sudah sangat recommended. Oh ya, untuk masalah baterai ini paling bisa awet kalau kita pakai terus sekitar 2-3 hari. Sedangkan kalau cuma buat jam aja bisa sampai seminggu lebih. Jadi baterainya juga sudah mantap. Ya, dengan harga sangat murah, saya rekomendasikan smartwatch JT FR11 ini. Oke, cukup sekian gadget review smartwatch JT FR11. Apabila saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Lega Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.